Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam pembahasan pelajaran ekonomi kelas 10 semester 1. Kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Bab 2 ini terdiri dari kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama 3.2 menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Kemudian untuk KD yang 4.2-nya menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Yang akan menjadi tujuan pembelajaran setelah siswa menyimak dan mengikuti pembahasan materi ini, diharapkan siswa dapat menjelaskan pokok permasalahan ekonomi klasik. Siswa mampu menganalisis permasalahan mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pokok permasalahan ekonomi modern. Yang keempat, siswa mampu menganalisis permasalahan barang apa yang akan diproduksi. Yang kelima, siswa mampu menganalisis permasalahan bagaimana cara memproduksi barang. Yang keenam, siswa mampu menganalisis untuk siapa barang diproduksi. Oke, kita akan mulai dengan materi yang akan dibahas untuk bab 2 ini, yaitu tentang permasalahan pokok ekonomi, terbagi dengan masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Kemudian kedua ada ekonomi mikro dan makro, yang ketiga ada sistem ekonomi, dan yang keempat adalah sistem perekonomian Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang permasalahan pokok ekonomi, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Yang pertama, permasalahan pokok ekonomi, kita lihat dulu permasalahan ekonomi klasik. Teori ekonomi klasik berdasarkan pemikiran Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill yang mendominasi pemikiran ekonomi sampai tahun 1870-an. Teori ekonomi klasik melihat pentingnya masalah ekonomi sebagai kesatuan dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi untuk kesejahteraan atau kemakmuran. Dalam kesatuan proses itu, para pendukung ekonomi klasik amat menekankan kekuatan pasar, sehingga menolak campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Masalah pokok ekonomi klasik adalah masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang sederhana. Pemecahan masalah ini adalah dengan melakukan apapun yang dianggap perlu agar kemakmuran tersebut dapat dicapai. Yang disebut dengan kemakmuran adalah situasi di mana barang dan jasa yang dibutuhkan manusia tersedia. Permasalahan ekonomi klasik, pokok ekonomi klasik yaitu David Ricardo. Jadi ada 3 permasalahan ekonomi klasik. Yang pertama adalah masalah produksi, kemudian yang kedua adalah masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Sekarang kita lihat masalah produksi. Masalah produksi adalah permasalahan bagaimana memproduksi semua benda atau barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak atau melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah masalah yang dihadapi dalam produksi. Kemudian kita lihat masalah distribusi. Yang kedua ya, masalah distribusi. Pasti kalian udah tahu distribusi itu adalah penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Setelah benda pemuas kebutuhan selesai diproduksi, masalah yang harus dipikirkan adalah bagaimana supaya benda-benda tersebut bisa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Kemudian sistem distribusi klasik melalui transaksi-transaksi langsung antara produsen dengan konsumen atau melalui transaksi yang dilakukan di pasar. Kemudian yang ketiga, masalah konsumsi. Nah, ini berhubungan dengan pemakai barang dan jasa. Sini masalah konsumsi menyangkut permasalahan apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen. Kemudian barang yang diproduksi haruslah merupakan barang yang tepat, yaitu barang yang memang dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli oleh konsumen. Nah, untuk permasalahan ekonomi klasik itu sudah kita bahas, ada 3 tadi, masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang kita melihat pokok permasalahan ekonomi modern. Yang menjadi pokok permasalahan ekonomi modern untuk menjawab beberapa pertanyaan. Nah, di sini ada 4 pertanyaan yang mendasar muncul dalam permasalahan ekonomi modern. Itu tentang what, how, who, dan for whom. Walaupun masyarakat menghadapi pertanyaan sama,
sama, namun cara mengatasinya berbeda. Perbedaan inilah yang melahirkan sejumlah sistem ekonomi. Jadi sesuai dengan sistem ekonomi yang dianut untuk mengatasi masalah ekonomi modern. Jadi kita mulai dengan masalah ekonomi modern yang pertama untuk menjawab pertanyaan apa atau what. Jadi masalah ini berhubungan dengan barang dan jasa apa saja yang akan diproduksi dan dalam jumlah berapa harus ditentukan. Kemudian di antara sekian banyak barang dan jasa, manakah yang harus dipilih untuk diproduksi. Kemudian keputusan produksi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan, namun juga untuk menghasilkan keuntungan maksimum. Kemudian permasalahan pokok ekonomi yang kedua adalah untuk menjawab pertanyaan how atau bagaimana. Nah, di sini berhubungan dengan yang pertama dengan cara bagaimana atau how proses produksi akan dilakukan. Maksudnya adalah siapa yang akan melaksanakan, menggunakan sumber daya apa saja, dengan teknologi apa barang-barang tersebut dihasilkan, seberapa besar skala produksinya. Sebelum tindakan produksi dilakukan, tindakan yang terbaik adalah melakukan riset terlebih dahulu, kemudian membuat perencanaan atau planning. Kita melihat faktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan bagaimana atau how. Nah, ini faktornya adalah yang pertama, pilihan kombinasi sumber daya yang digunakan, yaitu sumber daya manusia, alam, dan modal. Yang kedua, perencanaan proses produksi untuk mendapatkan keuntungan maksimum dengan biaya minimum. Kemudian yang ketiga, penentuan teknologi yang akan digunakan. Kemudian yang keempat, pertimbangan-pertimbangan faktor eksternal seperti harga, perekonomian nasional dan internasional, tingkat suku bunga, biaya produksi, inflasi, kurs valuta asing, dan sebagainya. Ini adalah faktor terlibat dalam pengambilan keputusan untuk permasalahan ekonomi yang kedua, yaitu how atau bagaimana. Kemudian kita beralih ke nomor 3 untuk permasalahan ekonomi modern, yaitu untuk menjawab who atau siapa pelaku ekonomi. Banyak pihak yang bisa melakukan produksi, yaitu bisa pemerintah, swasta, maupun koperasi. Kemudian, pertimbangan mengenai pelaku produksi merupakan hal yang penting karena setiap pihak memiliki kelebihan tertentu yang mungkin mampu melakukan produksi lebih baik. Selanjutnya, untuk permasalahan ekonomi modern yang terakhir atau yang keempat adalah for whom, menjawab untuk siapa. Nah, ini menjawab untuk siapa barang yang akan diproduksi atau yang akan dihasilkan. Untuk siapakah atau for whom barang dan jasa yang dihasilkan itu. Kemudian siapa yang harus menikmati dan memperoleh manfaat dari barang dan jasa tersebut. Kemudian bagaimana seluruh produk didistribusikan kepada anggota masyarakat. Terakhir, apakah suatu produk ditujukan untuk masyarakat secara umum atau untuk segmen pasar tertentu. Jadi untuk masalah pokok ekonomi modern yang terakhir ini atau for whom ini adalah menjawab pertanyaan untuk siapa barang itu dihasilkan atau diproduksi. Penekanannya adalah kepada ke konsumen atau yang memakai barang dan jasa. Demikian permasalahan ekonomi yang dihadapi dalam ekonomi klasik dan ekonomi modern. Nah, sekarang kita akan melihat permasalahan ekonomi, contoh permasalahan ekonomi yang dialami pada saat pandemi. Nah, ini dengan adanya COVID-19 menyebabkan permasalahan ekonomi semakin banyak, di antaranya penurunan jumlah produksi yang disebabkan oleh berkurangnya bahan baku dan tenaga kerja yang tidak bisa masuk kerja akibat social distancing, sehingga perusahaan mengalami kesulitan karena berkurangnya pendapatan dan tidak mampu membayar para pekerja, akibatnya banyak pekerja yang di PHK. Akibat lainnya, banyak orang kesulitan mencari penghasilan. Dengan demikian akan mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, demikian pembahasan kita untuk materi bab 2 ini yang kita bahas. Untuk sub materi pertama saja dulu. Anak-anak kami akan menyimak pembahasan ini, diharapkan kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.
Nih, setelah mempelajari materi bab 2 ini tentang permasalahan pokok ekonomi, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan permasalahan ekonomi menurut ekonomi klasik dan modern. Yang kedua, menurut kalian, apa saja permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat pada keadaan pandemi COVID-19 saat ini? Dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Nah, sekian dulu penjelasan kita kali ini. Pesan saya, jangan lupa berdoa, semoga Allah selalu melindungi dan memberi kesehatan kepada kita semua. Kemudian jangan lupa menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan, agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.